Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Sofia Nur Athena dengan NIM akhir 065. Di sini saya dari kelompok 5 akan menjelaskan mengenai karakteristik tugas perkembangan bayi pada fisik, motorik, kognitif, sosial emosional, bahasa pada bayi. Teman-teman, di sini saya akan menjelaskan mengenai aspek-aspek perkembangan fisik pada bayi. Nah, aspek-aspek ini meliputi berat dan tinggi badan pada bayi. Yang pertama yaitu berat badan. Nah, ketika bayi baru lahir, rata-rata itu berat badannya 2,5 sampai 4 kg. Tetapi akan bertambah 2 kali lipat ketika bayi itu mulai memasuki usia 5 sampai 6 bulan. Nah, nanti akan bertambah 3 kali lipat ketika bayi itu memasuki usia 1 tahun. Selanjutnya yaitu tinggi badan. Nah, mengenai tinggi badan ini, biasanya itu ketika bayi baru lahir itu tinggi badannya rata-rata sekitar 50 cm dan akan bertambah sekitar 25 cm itu ketika memasuki tahun pertama. Nah, setelah usia 2 tahun memasuki tahun kedua, bayi ini memulai pertumbuhan menjadi kayak lambat, tetapi pertumbuhan ini itu tetap stabil. Nah, teman-teman, yang terakhir, pertumbuhan pada bayi mengenai berat dan tinggi badan itu dapat dipengaruhi oleh pertumbuhan gizi, kesehatan, dan faktor genetik. Nah, jadi gizi yang buruk akan mempengaruhi keterlambatan atau mempengaruhi berat badan dan tinggi bayi. Nah, kesehatan juga. Jadi, orang tua harus tetap selalu menjaga kesehatan bayi ketika bayi sedang berada di masa pertumbuhan, supaya pertumbuhannya tidak melambat. Dan faktor genetik. Nah, kadang kan ada nih beberapa orang yang orang tuanya ini tinggi, terus anaknya menurunin keturunan orang tuanya jadi tinggi, atau bisa juga sebaliknya. Kadang orang tuanya tinggi, nanti anaknya bisa pendek, atau ketika orang tuanya tinggi badannya pendek, nah tetapi anak itu tinggi badannya tinggi. Nah, jadi itu tidak hanya dipengaruhi oleh faktor genetik, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor kesehatan dan gizi. Ketika gizi baik, nah pertumbuhan dan perkembangan bayi juga akan ikut membaik. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai perkembangan sistem saraf dan otak. Poin pertama yaitu otak bayi itu biasanya berkembang sangat pesat, mencapai sekitar 80% ukuran otak dewasa di usianya itu biasanya 2 tahun. Nah, selanjutnya itu biasanya terjadi pembentukan sinaps hubungan antar neuron secara intensif yang menjadi dasar bagi kemampuan belajar bayi, berbicara, dan bergerak. Nah, selanjutnya yaitu rangsangan lingkungan. Contohnya itu seperti suara, warna, sentuhan, dan interaksi sosial sangat penting untuk mematangkan fungsi otak pada bayi. Selanjutnya ada perkembangan tulang dan otot pada bayi. Yang pertama yaitu tulang-tulang bayi ini biasanya masih lunak dan lentur, terdiri dari banyak tulang rawan seperti kartilago. Nah, tulang ini itu perlahan akan mengeras. Terus juga ada perkembangan otot. Nah, perkembangan otot ini berkembang seiring aktivitas fisik. Contohnya seperti mengangkat kepala, duduk, merangkak, berdiri, dan berjalan. Nah, di sini ada juga pola perkembangan motorik. Nah, contohnya itu misal ketika bayi belajar mengangkat kepala terlebih dahulu sebelum berdiri. Terus ada contoh lagi ketika misalnya bayi itu menggerakkan lengannya sebelum bayi itu bisa menggenggam dengan jari. Nah, selanjutnya yaitu perkembangan indera sensorik. Nah, yang pertama yaitu ada penglihatan. Nah, penglihatan ketika bayi baru lahir itu biasanya masih kabur, sekitar 20-30 jaraknya. Nah, fokus penglihatan ini mulai membaik ketika bayi berusia 4 bulan. Yang selanjutnya ada pendengaran. Nah, jadi pendengaran itu sudah berfungsi sejak bayi lahir. Nah, bayi itu merespon suara keras atau suara ibunya. Nah, bayi itu sangat-sangat mengenali suara ibunya. Kadang kan ada beberapa bayi ketika diajak oleh orang lain itu kan menangis ya, karena bayi itu bisa mendengar atau merasakan bahwa ini bukan sentuhan yang biasanya dia rasakan, kayak sentuhan ibunya atau sentuhan bapaknya. Nah, terus ada pencium dan perasa. Nah, jadi ketika bayi masih kecil itu sudah cukup peka.
Nah, bayi itu bisa mengenali bau ASI ibunya. Nah, yang selanjutnya yaitu ada perabaan. Indera peraba sangat penting untuk membangun rasa aman dan kelekatan antara bayi dan ibunya. Yang terakhir yaitu merupakan perkembangan motorik kasar dan motorik halus. Yang pertama yaitu motorik kasar. Nah, motorik kasar ini gerakan yang melibatkan otot besar. Contohnya seperti tengkurap, duduk, merangkak, berdiri, dan berjalan. Nah, yang terakhir yaitu motorik halus. Nah, motorik halus ini gerakan yang lebih halus. Contohnya seperti ketika bayi itu menggenggam mainan, terus kayak contoh lagi memegang sendok. Kadang kan bayi kan disuapin makan sama ibunya kan, terus juga menunjuk benda. Nah, disitu merupakan perkembangan motorik halus. Segitu saja yang bisa saya jelaskan mengenai perkembangan aspek-aspek pada fisik bayi. Mohon maaf bila ada banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.